Bahkan ada orang yang belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pada level ibadah yang ia kerjakan. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada sholat, ada puasa, Anda tingkatkan, infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi, maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa, pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat, sholat ibadah bukan? Kalimat sholat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, teman-teman, kita puasa. Puasa disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemarin haji, semoga Allah terima hajinya. Yang umrah, semoga yang belum segera berangkat insyaallah ya. Yang gak cukup dengan amin, nabung, siapin schedule yang baik. Oke, sekarang lihat. Kita haji yang umrah itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua takwa. Nah, rahasianya di sini. Kenapa kita diminta salat, puasa, zakat, takwa? Karena ternyata takwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Saya kasih rumus cepat, setelah ini kita diskusi. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Jadi kalau sholat tingkatkan. Maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah gitu kan. Dia bukan menambah bilangan yang fardu. Oh berarti besok aku subuh dari 2 jadi 4 gitu ya Ustaz. Ya saya tambah dengan yang sunnah. Yo, yang belum duha, yang belum tahajud, tambah, naik ke atas. Ya, puasa tambah, yang dari Senin tambah Kamis. Okay? Kamis, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Tambah lagi misalnya Daud, kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik, untuk apa? Teruskan ayatnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat? Pintar? Hafal Quran? Kalau Anda punya permohonan tertentu kata Allah, maka sebelum memohon, cari dulu wasilah takwa. Beramal dulu. Dan niatkan amalan itu untuk mewujudkan apa yang ingin Anda mohonkan tadi. Itu rumus. Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu diisi dengan doa permohonan. Puncaknya sholat. Makanya sholat disebut sholat karena banyak doa di dalamnya. Coba lihat, waktu kita diminta sholat. Mu'adzan itu pengumumannya, kan itu membuat kalimat bukan cuma sholat. Saya tanya sebentar, yang pengen sukses boleh angkat tangan siapa? Oke. Ya, it's happening. Oke, yang pengen bahagia? Baik. Yang pengen sukses tapi nggak bahagia, pilih mana? Sukses tapi nggak bahagia atau bahagia nggak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan nggak usah milih. Ini saya satu dulu. Oke, kalau Anda ingin keduanya, sukses dan bahagia, namanya falah di bahasa Arab. Apa namanya? Falahun. Kalau Anda digenggam dan nggak mau Anda lepas, maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke, sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adzan. Yuk kita lihat suara adzan. Begitu Allahu Akbar sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah, saya nggak butuh sholatmu. Kamu nggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat hayya 'alas shalah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti. Jadi kalau orang beriman sukses itu nggak aneh. Yang aneh itu beriman tapi nggak sukses. Aneh itu. Pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya.
Makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu. Quran surah ke-23. Al-Mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Kata Allah, orang beriman itu semuanya tanpa kecuali pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si fulan ketika aku mencapai posisi ini, bagi yang lain di sini pun aku sudah sukses. Ya, bahagia juga bisa lain-lain. Ya, orang berkata minum kopi udah bahagia, minum teh bahagia, bahagia itu begini, bahagia itu seperti ini. Tapi Quran tuh memberikan yang pasti gitu. Karena semua manusia itu relatif. Kata Allah, kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu, maka ini amalannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat. Alladzina hum lizakati fa'ilun, zakat. Karena itu ketika teman-teman saya, Anda, kita semua diminta ibadah, maka cara berpikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban capek Anda. Suruh tahajud, capek ya, malas. Tapi kalau cara berpikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, nih Allah janjikan, dikabulkan doa, dikasih kemudahan. Kalau cara berpikirnya ke situ, maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Maka kalau teman-teman setiap kajian dengan ustadz manapun, siapapun, tadi ada yang bacakan Al-Fatihah seperti tadi, maka ingat-ingat, barangkali bukan Al-Fatihah yang dibacakan. Barangkali ada pengingat dari Allah, hey, dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup, maka berapa yang sudah engkau praktekkan? Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktivitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban, tapi untuk mengabulkan apa yang engkau harapkan?